mengundang berkat dalam keluarga. Sekali lagi, kesucian mengundang berkat dalam keluarga. Sebagai ayat pokok saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan baca ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat bahwa berkat Allah di dalam keluarga. Semua keluarga pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Semua keluarga pasti ingin menerima janji Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak semua keluarga, bahkan keluarga pun seringkali tidak menyadari bahwa seringkali mereka meremehkan kebenaran firman Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah berjanji untuk memberkati setiap keluarga anak-anak Tuhan. Memang semua keluarga pasti punya pergumulan, tapi jangan sampai pergumulan itu merusak keyakinan, merusak kepercayaan, menghilangkan kebenaran itu di dalam hidup kita, menghilangkan Allah atau keyakinan kita kepada Allah. Sekali saja kita tergelincir dengan satu masalah yang tidak berkenan kepada Tuhan atau tidak hidup benar di dalam Tuhan, maka kita akan kehilangan peluang berkat. Kita akan kehilangan janji Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi saya percaya, kita orang percaya pasti hidup benar di dalam Tuhan. Sebagai satu contoh yang luar biasa yang kita ambil saat ini, yaitu kebenaran Allah lewat kehidupan pribadi dan keluarga Nuh, di mana keluarga Nuh meraih berkat Allah. Keluarga Nuh meraih janji Allah di dalam kehidupannya. Kenapa? Nuh seorang bapak rumah tangga yang suci. Kenapa saya katakan seorang bapak rumah tangga yang suci? Ayat 9 menjelaskan bahwa Nuh adalah seorang bapak yang benar. Dia adalah seorang bapak yang hidup kudus di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa dia tidak punya cacat. Dia tidak punya celah pada zaman zaman waktu itu. Dan dikatakan bahwa Nuh itu bergaul karib dengan Allah. Dan dia membuktikan dia bergaul dengan Allah, dia melakukan semua apa yang diperintahkan Allah lewat ketaatannya kepada Tuhan. Dia seorang bapak rumah tangga yang baik. Seorang bapak rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Seorang bapak rumah tangga yang hidup kudus atau hidup suci di hadapan Tuhan. Dan Nuh telah menciptakan berkat di dalam keluarganya. Nuh menciptakan berkat dalam keluarganya. Kenapa saya katakan Nuh menciptakan berkat dalam keluarganya? Dia diberkati. Bahkan dia dikatakan di dalam ayatnya yang ke-18 bahwa Nuh mempunyai seorang istri yang baik, seorang anak-anak yang baik dan penurut, bahkan menantu-menantu yang baik. Janji Allah sudah diberikan kepada Nuh karena dia hidup benar di dalam Tuhan. Bahkan dia diberikan umur yang panjang. Sesuatu hal yang luar biasa kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup seorang Kristen, seorang yang percaya benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, hidup taat, hidup kudus, tidak ada cacat celah. Rahasia berkat ada di dalam pribadi kita sendiri. Kalau kita mau hidup kudus, kalau kita mau hidup diberkati,
hiduplah kudus di dalam Tuhan. Hiduplah suci. Jangan sampai ada cacat di dalam hidup kita. Jangan sampai ada titik atau noda sedikit pun yang menghambat berkat dalam keluarga kita. Sebab itu bawalah keluarga kita hidup dalam kekudusan. Bawalah keluarga kita hidup dalam kesucian. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan, karena kita akan kehilangan berkat. Kita akan kehilangan janji Allah di dalam kehidupan kita. Karena Nuh di ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikianlah dilakukannya. Berkat terjadi karena kita melakukan firman Allah. Rumah tangga diberkati karena ada pelaku firman Allah di sana. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.